anak-anak saya gitu ya dengan cara yang menyenangkan. Jadi mereka menalar sesuatu itu tidak sulit gitu. Maksudnya dengan cara yang menyenangkan. Wih, seperti ini saya. Oke, Pirsa. Ini uang apa, Pirsa? Uang palsu. Kita sudah ngapain sekarang? Belajar. Bermain sambil belajar. Oke, bermain sambil belajar ya, pakai uang palsu ya, jual beli ya. Oke, silakan. Oke, bermain sambil belajar ya. Pakai Oke. Baik. Tidak ada videonya tadi tampil ya? Ada, oke. Ada videonya tampil, Pak Ibu? Ada videonya, Tim. Oke. Ada, Bu. Putar tidak tadi? Ada, Bu, ada. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi itu adalah ada kaitannya dengan matematika. Jadi matematika saya sekarang itu sedang belajar mengenai penjumlahan. Di buku cetak saya, itu penjumlahannya ada dua cara, bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, matematika ini kan berhitung. Jadi bedanya dengan numerasi itu bukan hanya berhitung, tapi dia bernalar. Oke, nanti kita lihat bedanya bernalar sama berhitung itu ya. Oke, izin berbagi PowerPoint lagi. Oke. Ada nggak tampil besar? Ada nggak tampil besar? Enggak ya? Ada tampil. Tampil besar nggak ininya, PowerPoint-nya? Enggak ya? Begitu besar. Belum makan pakai dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ada tampil besar apa namanya? PowerPoint-nya Bapak Ibu? Lumayan, Ada. Bu. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang kita akan tanya jawab ya. Tolong ini kita sama-sama berdiskusi malam ini untuk saling meluruskan gitu kesalahpahaman atau miskonsepsi yang kita pahami. Menurut Bapak Ibu, numerasi hanya dimiliki oleh murid pemenang Olimpiade? Yes atau no? No. Yes. No, 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 no. No. Ada yes no ya. No. No. Oke, mari kita cek jawabannya. Oke, no. Yes. Siapa yang yes itu? Bukan Bapak Ibu. Jadi numerasi itu bukan hanya dimiliki oleh murid pemenang Olimpiade. Ingat, matematika dan numerasi itu bukan berkaitan, tapi bukan hal yang sama. Oke, selanjutnya ya.
Nah, semua peserta didik memiliki kemampuan numerasi dan dapat ditingkatkan. Oke, lagi. Menurut Bapak Ibu nih, numerasi selalu berhubungan dengan soal HOTS dan dapat ditingkatkan hanya dengan drilling soal AKM. Yes. 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 Oke, saya tidak mendengar yang ngomong. Yes. Yes, semua setuju ya? Ada yang bilang no. Yes. Hah? Sahroni bilang Yes. no. Oke. Yes. No, yes, no, Yes. yes, no. Baik, kita cek. Yes. No. Wah. Baik, Bapak Ibu, numerasi ada juga yang lots. Ya, lots. Ya. Kalau dikecil ya, kemudian drilling tidak selalu menjadi alternatif terbaik. Misalnya, perhatikan grafik pada tahun berapakah penduduk miskin mulai mengalami peningkatan. Nah, dari sini kan anak dia mulai menganalisis ya. Baik, jawabannya adalah no ya Bapak Ibu. Tidak selalu HOTS, bisa juga lots ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah numerasi itu sama dengan matematika? No. Numerasi tidak sama dengan matematika itu adalah ilmu abstrak tentang bilangan, besaran, dan ruang baik sebagai konsep abstrak ya, maupun yang diterapkan pada disiplin ilmu lainnya seperti fisika dan teknik. Akan tetapi kalau numerasi, kemampuan berpikir Bapak Ibu menggunakan konsep ya, menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika. Jadi matematika ini kan biasanya berhitung Bapak Ibu. Biasanya berhitung itu kan bisa dengan menggunakan jari. Tetapi kalau numerasi itu bagaimana dia bisa menalar gitu. Selanjutnya, numerasi itu hanya tanggung jawab guru matematika. Ya, atau no Bapak Ibu? No. Rame banget bilang no langsung ya, tanpa mikir panjang no. Coba kita cek. Iya, betul sekali. Jadi numerasi itu Bapak Ibu bukan merupakan tanggung jawab hanya guru matematika saja, tetapi ada guru non matematika. Kemudian bahkan orang tua itu penting untuk mengajarkan numerasi ini. Selanjutnya, pengembangan numerasi perlu kelas khusus numerasi atau tidak Bapak Ibu? Nggak ada layarnya, Mbak. Nggak ada layarnya. Nggak ada layarnya lagi. Nggak kelihatan layarnya, Mbak. Nggak muncul, Bu. Sering gitu ya. Layarnya zong. Ada yang bagikan layar soalnya, Mbak. Jadi berbagi layar, ada yang klik berbagi layar, mungkin yang Tolong layarnya. Bukan jari-jarinya. Nah, mantap. Tadi ada layar yang ditampilkan? ada barusan. Sudah. Boleh ya Bapak Ibu ya, karena kalau tidak ada visual itu kurang menarik ya. Pengembangan numerasi khusus numerasi ya betul. Double suaranya, Mbak. Double suara. Mohon izin Ibu Yasmil untuk di-mute suaranya. Mantap suaranya itu. Siap. Oke. Mungkin bisa di-mute dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya punya pertanyaan boleh dibuka, sih tutup lagi. Terima kasih. Luar biasa saking antusiasnya ini berarti ya. Pengembangan numerasi perlu kelas khusus numerasi, yes atau no? Yes, no. Pengembangan. No. Ya, karena
numerasi itu dapat diajarkan di setiap pelajaran Bapak Ibu. Tidak harus di matematika dan hanya kelas khusus gitu. Oke. Selanjutnya, konteks numerasi selalu dunia nyata. Yes. No. Oke, ada yang yes, ada yang no, yes, no, yes. 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 No. Yes, yes. Yes, yes, no, no. Baik. Yes. Yes, betul. Bapak Ibu. Yes. Yes. Bapak Ibu, Good. mengapa tadi saya tampilkan video bagaimana anak-anak menggunakan uang mainan, dia belanja gitu ya, dia menawar, kemudian dia tahu harga barangnya gitu. Dengan uangnya misalnya 200 berapa jumlah barang yang bisa dia beli, dia catat, kemudian dia ukur. Itu semua adalah bagaimana dia menalar sesuatu itu sehingga dia berkaitan dengan dunia nyata. Baik, Bapak Ibu, misalnya kalau dia yang jadi petani, ini satu pesan penting yang saya dapat waktu di Surabaya kemarin, Bapak Ibu ya. Jadi, misalnya kita sebagai anak petani, jangan sampai kita tidak mengizinkan anak kita untuk turun ke lapangan atau hanya bantu-bantu saja tanpa kita jelaskan. Nah, tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya bahwa yang bertanggung jawab di sini bukan hanya guru atau guru di mata pelajaran lainnya, tetapi juga stakeholder dan orang tua. Ada paradigma di masyarakat mungkin ya, di daerah Bapak Ibu juga sama. Jadi yang mengatakan anak saya sekolah aja deh, tidak usah masuk sawah atau tidak usah masuk kebun gitu ya. Padahal Bapak Ibu, dengan kita mengajak anak kita terintegrasi dengan dunia nyata, sambil kita jelaskan misalnya dalam 1 hektar berapa pupuk yang dibutuhkan, 1 karung pupuk berapa kilo, berapa harganya, dalam berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan untuk pupuk pertama ke pupuk selanjutnya. Nah, hal-hal seperti ini adalah numerasi Bapak Ibu. Itulah mengapa dikatakan di sini adalah konteks numerasi itu berkaitan dengan dunia nyata. Oke. Nah, baik selanjutnya, numerasi hanya hitungan. No. No, ada yang jawab yes? No. No. Ya, semua ya. No. Ya, betul. Numerasi itu bukan hanya dalam bentuk angka, tetapi juga bisa dengan membaca pola, kemudian grafik dan logika matematika ya. Nah, Bapak Ibu, ada terlihat, siapa tahu hilang lagi. Ada Bu. Good. Ada Bu. Ada 3 domain numerasi Ibu. Yang pertama itu ada konteks, kemudian ada konten, kemudian ada level kognitifnya. Konteks itu sendiri itu terdiri dari 3, ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Kemudian konten itu adalah bilangannya, geometri, pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Bukan hubungan aja yang ketidakpastian ya Bapak Ibu ya, tapi di konten numerasi juga ada ya. Kemudian level kognitif, ada knowing, ini yang applying gitu ya, dan reasoning. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, tadi kan di konteks itu ada 3 ya, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Bagaimana di numerasi itu? Nah,
Personal tadi seperti yang gambar belanja ada orang jualan tadi Bapak Ibu. Nah, itu adalah hal-hal yang personal ya. Persiapan makanan, kemudian belanja ya, akuntansi dan sebagainya. Jadi bagaimana misalnya gini, kita mengambil suatu kesimpulan juga itu ada numerasinya loh Bapak Ibu. Misalnya ini saya sudah 3 tahun melaksanakan pekerjaan ini, dalam sebulan saya gajinya segini, kemudian sedangkan kebutuhan hidup saya segini, apakah saya harus mencari pekerjaan lain? Nah, itu sudah masuk ke personal. Jadi bagaimana dia bernalar yang berkaitan dengan personalnya mereka. Baik, selanjutnya scientific. Nah, scientific itu mengenai lingkungan ya. Ekologi, ilmu medis. Jadi bagaimana anak-anak itu menghubungkan tentang scientific ini dengan numerasi. Kemudian ada juga sosial budaya, bagaimana di sekolahnya pengambilan suara ketika pemilihan OSIS, kepala desa. Nah, jadi makanya numerasi itu berkaitan atau harus terintegrasi, memang terintegrasi dengan dunia nyata. Oke, nah ini personal. Yang tadi ya, misalnya sikat gigi berapa lama waktu yang dibutuhkan, gitu ya, berapa kali sehari, gitu. Nah, ini scientific, Bapak Ibu. Ada misalnya Jupiter berputar pada porosnya itu berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya. Itu scientific. Nah, ini adalah sosial budaya. Kita sebagai guru bisa ini ya mengaitkan, misalnya dalam sosial budaya itu kayak tari zaman. Berapa orang yang dibutuhkan penarinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa kali gerakan naik turun seperti itu. Nah, itu adalah sudah termasuk dalam konteks sosial budaya. Kemudian ada ininya, temponya seperti itu ya. Kemudian ini nada-nadanya, nada apa yang digunakan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Tadi di konteks ya, ada juga bilangan, kemudian aljabar, kemudian ada geometri dan data ketidakpastian. Tadi ini yang kedua ya, konteksnya. Misalnya bilangan, representasi bilangan, sifat urutan bilangan, dan operasi bilangan gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam geometri ini, ada nih soal yang sangat-sangat menalar banget gitu ya. Dalam bak yang ukurannya atau luasnya 512 gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut dengan air gitu ya. Nah, itu hal yang konteks gitu. Nah, ini konten bilangan. Ini sering menabung gitu ya. Ini kalau anak-anak disuruh tabung Bapak Ibu, jangan disuruh tabung aja kemudian ditulis, kemudian dicoret angkanya, dijelaskan, oh anak ini 10.000 per hari, kalau 10 hari dapat segini gitu. Jadi kita jelaskan, jadi anak-anak juga berpikir, nah setelah itu nanti kita tanya, menurut anak, kalau sebulan dapat berapa gitu. Nah, jadi ini adalah konteks konten bilangan. Ini adalah aljabar. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, misalnya 910 mili gitu. Oke, nah geometri. Nah, tadi ini kolam ini kan sama dengan ini ya, volume ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam penuh misalnya. Jika airnya dialiri gitu, 9 liter per 5 menit misalnya. Nah, ini konten geometri dan pengukuran. Ini ada konten statistik dan data
ketidakpastian. Jadi ada hal-hal seperti ini yang bisa dianalisis. Nah, kan tadi sudah ada konten ya. Sekarang ketiga, domain ketiga, yaitu level kognitif. Nah, ini ada knowing atau mengetahui. Ada yang masih ingat Bapak Ibu ini pengklasifikasi siapa ini? Ayo, ini sering banget muncul ini tesnya ini. Teori siapa ini Bapak Ibu? Halo? Kayaknya tidur semua ini. Lupa, Bu. Lupa. Ini yang C. C1, C2, C3. Taksonomi belum. Yes, betul. Taksonomi belum ya. Ya menghitung gitu ya. Jadi di tahap knowing ada mengingat ya, mengidentifikasi. Nah, mengingat ini kan bukan HOTS ya. Makanya tadi seperti yang slide sebelumnya bahwa numerasi itu tidak harus HOTS gitu ya. Tapi LOTS juga bisa. Oke. Kemudian ada applying gitu ya, memilih strategi, menentukan operasi, strategi gitu ya. Seperti ini soalnya. Nah. Oke. Ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, jadi ini sebenarnya ini ya, dia berarti menganalisis nih tabelnya gitu. Nah, di sini juga pada tahap ini mengetahui ini level LOTS ya. Nah, jadi dia juga membaca tabelnya. Jadi tadi terbukti ya bahwa numerasi itu tidak hanya berbentuk angka, tapi juga tabel dan diagram ya. Nah, selanjutnya applying, kemudian yang level kognitif ketiga yang terakhir nih adalah reasoning atau menalar. Nah, baru tadi menganalisis, memadukan, mengevaluasi gitu ya. Nah, sama tadi waktu dekomposisinya. Kemudian pilih setuju. Jadi anak-anak itu seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Nah, dia setuju atau tidak setuju, tapi dia jelaskan gitu, dari data tersebut, analisisnya dia gitu ya. Berarti dia sudah bisa menalar di situ. Oke, Bapak Ibu, jadi numerasi abad 21 itu terjadi perubahan ya. Maksudnya bukan perubahan sih, kayak lebih kepada berinovasi gitu ya. Dari dia memadukan tiga gitu ya. Ada karakter, kemudian matematik dan alat. Jadi dia ini memadupadankan sehingga nanti terbentuklah dari konten gitu ya, kemudian pekerjaan dan personal dan sosialnya. Nah, ini juga perubahan dari sebelumnya tadi kan. Nah, ini dari 2014 berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, ada yang bisa membedakan apa nih perubahannya?
Ayo. Suruh raise hand. Oke, bisa raise hand. Ibu Miftah mungkin bisa dilihat siapa yang raise hand Ibu Miftah karena saya menampilkan. Siap, siap. Bisa di raise hand Bapak Ibu yang bisa membedakan. Gak apa-apa Bapak Ibu, ini biar nggak satu arah karena segala sesuatu itu lebih enaknya itu jika berbalas gitu ya. Kita tak terbalas ya, Bu. Itu maksud saya. Halo. Ya, silakan. Boleh. Siapa Bu? Ibu Miftah? Tidak raise hand ini. Sebentar. Bisa disebutkan namanya Ibu? Numerasi di akad Bu Asmira. Ya. Di yang lain itu ada kena kreditnya, tapi kalau yang baru itu ada kena bahasa Inggrisnya nggak jelas. Ya. Itu di Putus-putus ya suaranya Ibu Asmira. di dekat kebun ini cari sinyal. Luar biasa perjuangannya, keren. Lagi di jendela ini, Bu. Waduh, hati-hati Bu. Enggak, soalnya nggak ada sinyal kalau di dalam kamar. Oh, Pokoknya perubahan itu di zaman dulu tidak ada knowledge, bahasa Inggrisnya nggak jelas, bisa dilihat. Knowledge-nya itu saja Bu, perubahannya. Oke. Terima kasih Bu Asmira, keren luar biasa ya perjuangannya Ibu Asmira. By the way, Ibu Asmira dari mana Bu? Labu Jontal. Oh, ini Labu Jontal, luar biasa. Baik Bu, keren ya. Terus selalu aktif Bapak Ibu ya. Bahkan yang dari daerah yang kurang sinyal ingin dan mau tetap belajar bergabung, luar biasa. Saya sering terharu sama guru-guru yang mau ya, keren sih. Baik, Bapak Ibu, jadi masih ingat waktu kurikulum 13? Oke, itu kan yang digencarkan itu adalah critical thinking, betul kan? Masih ingat ya? Critical thinking, thinking skill gitu ya. Kemudian kreatif ya, kepercayaan diri gitu. Jadi sebelumnya gitu ya, untuk membentuk personal, kemudian pekerjaan atau pribadi, kemudian ada sosial ya, dan kehidupan gitu ya, dibutuhkan ada karakter ya, karakter itu ya critical thinking dan sebagainya. Kemudian toolsnya, alatnya itu adalah digital gitu ya, IT gitu ya, IT digital, kemudian physical representasi gitu. Kemudian matematikanya ada problem solving atau pemecahan masalah gitu. Estimasi, kemudian ada konsep dan skill. Dan ketika kurikulum merdeka, maka diadakanlah tema-tema di karakter P5 gitu ya. Tema itu ada beriman bertakwa ya, ada berkebinekaan global gitu. Makanya kalau kita buat modul P5 dalam satu semester kita pilih tema yang mana gitu ya. Nah, kemudian ada alatnya ini masih sama yang sebelumnya. Jadi kalau kemarin karakternya yang berbeda itu karakter P5-nya gitu ya. Kemudian matematika, pengetahuan matematika, knowledge-nya ada problem solving ya, sama ya, konsep sama skill. Jadi lebih bagaimana dia pengetahuan matematikanya itu bisa digunakan untuk problem solving gitu ya, mengestimasi gitu, dan konsep dan skillnya dia gitu untuk mendapatkan personal, kemudian pribadinya, saintifik dan sosial budaya gitu. Jadi ketiga ini bisa membentuk, memadupadankan sehingga terbentuklah konteks ya yang di tengah itu. Oke.
Nah, ini loh Bapak Ibu tadi yang tools. Nah, ini gunakan alat matematika sebagai penunjang pembelajaran gitu ya. Alat-alat matematika dapat berupa fisik tool, yang fisikal gitu ya, yang berfisik ada penggaris, jangka, busur gitu ya. Representasional itu adalah grafik, tabel, dan digital ya. Nah, ini yang bingung tadi apa sih physical tools itu? Apa sih representasional gitu ya? Representasional. Oke. Nah, ini disposisi, keyakinan dan kemauan untuk menggunakan pendekatan matematika untuk terlibat dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi ditekankan Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari gitu. Dan kesiapan untuk menggunakan pengetahuan matematika secara fleksibel dan adaptif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu apa sih adaptif? Ayo lagi. Saya ingin nih meminta pendapat Bapak Ibu, apa sih adaptif Bapak Ibu? Menggunakan pengetahuan matematika secara fleksibel dan adaptif. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Bapak berbagi lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada yang ingin mencoba? Nah, Bapak Ibu di sini salah benar tidak ada ya Bapak Ibu karena semuanya memiliki Ibu Debbie. Silakan Bu Miftah. Silakan Ibu Debbie. Halo Ibu Debbie. Ya Bu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi berkaitan dengan kata adaptif. Kata adaptif itu kita itu dapat menyesuaikan diri ya dengan lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Debbie. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Debbie ya. Jadi kita dapat menyesuaikan lingkungan dan pengetahuan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sekuler gitu ya. Sekuler itu maksudnya pengetahuan kita tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu, anak murid Bapak Ibu sedang belajar penjumlahan. Memang betul mereka membutuhkan angka-angka, misalnya Ibu taruh 1250 ditambah 3500 sama dengan gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengajarkan hal tersebut, tes numerasinya dengan cara seperti yang saya lakukan tadi gitu ya. Kalaupun tidak ada uang palsunya, boleh Bapak Ibu gunting kertas gitu, tulis nominalnya. Itu akan seru gitu, dan anak-anak bisa menggunakan konsep yang sudah dipelajari dan mengadaptifkan gitu ya, mengadaptasikan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara beli, misalnya beli bukunya berapa Bu gitu. Oh 2.500 gitu. Oh ya ini uangnya gitu. Kemudian dia nanti hitung berapa uang yang sudah dikeluarkan, itu juga sudah termasuk numerasi gitu ya, pengetahuan matematika yang digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah disposisi seperti ini tadi katakan ya, matematika, pendekatan matematika gitu ya, yang berhubungan dan menggunakan pengetahuan matematika secara fleksibel dan adaptif. Oke. Nah, lingkungan yang kaya numerasi itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Berpikir mandiri gitu ya.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan dan berdiskusi suatu topik atau materi dengan diri sendiri, ya. Self talk. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan hasil pemikirannya. Oke. Kemarin waktu itu saya tanya ke anak-anak murid saya, sering nggak kalian main masak-masakan gitu awalnya ya. Saya tanya karena kan saya lihat masa kecil saya juga sering masak-masakan gitu. Saya tanya, kalau main ini belanja-belanjaan sering Bu gitu. Oh, kalau gitu kalau yang ada uang palsunya gitu boleh bawa ke sekolah besok ya. Oh baik gitu. Nah waktu itu saya suruh mereka untuk bentuk kelompok sendiri. Mereka membuat catatan barang-barang yang mereka beli gitu. Nah dari situ mereka sudah menentukan oh ini gitu bentuk kelompok sendiri, kemudian mencatat apa yang ingin dibeli, kemudian nanti di akhir mereka menjelaskan kenapa beli itu, uangnya segini, buat beli ini, sisanya segini. Jadi memberikan kebebasan atau ruang anak-anak berpikir dan menentukan sendiri. Oke, lingkungan yang kaya numerasi itu adalah yang berani mengambil resiko, gitu ya. Nah, Lake pada 2019 mendefinisikan mengambil risiko itu sebagai tingkat kesediaan untuk terlibat dalam suatu aktivitas ketika hasilnya tidak pasti. Mengambil risiko dalam mengajar gitu ya, guru mencoba kemungkinan besar secara spontan atau sesuatu yang baru, yang asing bagi siswa, berpotensi keluar dari zona nyaman gitu. Bapak Ibu malam ini sudah berhasil hadir gitu ya. Ada yang duduk di meja atau duduk di apa tadi? Jendela untuk dapat sinyal itu sudah keluar gitu dari zona nyaman. Berarti gurunya aja sudah seperti itu, berarti dia sudah nanti bisa menerapkan lingkungan yang kaya numerasi dengan berani mengambil resiko. Luar biasa ya. Oke. Nah, lingkungan yang kaya numerasi juga berpikir kritis. Nah, guru bisa mengajukan pertanyaan gitu seperti yang tadi dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Siapa Bapak Ibu yang punya pengalaman pernah mengadakan salah satu gambar berikut? Mungkin bisa angkat tangan dan ceritakan bagaimana menurut Bapak Ibu gitu. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di sini ada Ustazah Ventia. Sepertinya bisa menceritakan sedikit gambaran di gambar pertama itu. Ada Ibu Ventia di sini. Mungkin yang lain Ibu Mirta? Ya, atau mungkin yang lain Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit pengalamannya, berbagi cerita. Mungkin ada yang pernah melakukan kegiatan yang ada di tampilan presentasi. Salah satu gambar aja, boleh. Berbagi dan bagaimana menurut Ibu, Bapak Ibu kegiatan tersebut. Dan hubungannya dengan numerasi. Ayo Bapak Ibu berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Di sinilah kita berbagi. Jadi bukan saya saja yang menyampaikan materi, tapi ingat terintegrasi dengan dunia nyata. Numerasi itu terintegrasi dengan dunia nyata. Baik. Ibu Herma, silakan. Ibu Hermawati, silakan Ibu Herma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Jadi di sini saya lebih ke gambar yang anak-anak bermain itu ya. Kalau kita main tekenjil ya kalau bahasa Sumbawanya. Ya jadi di situ dibuat apa? Kalau saya waktu kecil itu namanya main kapal-kapalan ya, main kapal. Karena itu bentuknya ada yang kotaknya 1, ada yang kotaknya 2. Nah, kalau yang kalau misalnya kita main terus itu ada istilahnya kita selesai semuanya kita lompati kotak-kotaknya itu, terus ada ambil rumah istilahnya ya, ambil rumah, kemudian di situ kita tandai kalau itu sudah jadi rumah kita. Nah, kalau pada saat kita main lagi di kotak yang bukan rumah kita itu, kaki kita kan kita mainnya itu 1. Nah, kalau di rumah kita kakinya itu 2 di situ. Nah, jadi mungkin di situ numerasinya itu kayak misalnya ambil rumahnya berapa jumlahnya 1 kita dapat, terus naik berikutnya ada dapat 2. Nah, terus kita mainnya itu pakai kaki 1, ada saatnya kita pakai kaki 2. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik. Mungkin lagi satu Ibu Miftah. Tadi Ibu Herma sudah berbagi ya pengalaman waktu kecil. Berarti ternyata kita sudah bernumerasi ya dari dulu gitu. Baik, silakan Pak Alex. Silakan Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya lebih condong ke gambar pertama di mana anak-anak berebutan untuk mendapatkan makanan. Jadi ini memang sering terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan kita di mana kita berada, baik di rumah. Jadi biasanya ketika dibagikan makanan memang anak-anak itu saling berebutan. Nah di sini di mana nilai numerasinya? Kalau menurut saya bagaimana anak-anak untuk mendapatkan seberapa jenis makanan yang didapatkannya. Ya, karena di situ saya lihat ada 3 tempat makanan yang akan diambil oleh anak-anak. Ya. Jadi mungkin anak-anak hanya mendapatkan 1 macam makanan, ada yang mungkin hanya mendapatkan 2, bahkan ada yang mendapatkan 3-tiganya. Ya mungkin itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Alexander. Terima kasih Pak telah berbagi gitu ya pengalaman kemudian pandangannya gitu tentang gambar tersebut. Oke. Luar biasa Ibu Herma kemudian Pak Alexander, saya ucapkan terima kasih atas tanggapannya ya. Benar sekali gitu ya. Jadi di gambar ketiga permainan itu ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Herma bahwa dari situ kita bisa tahu gitu anak-anak itu ketika dia bisa menggunakan kaki 1, permainannya ada kaki 2 gitu ya, kemudian dia nanti bisa ambil rumah gitu, jadi dia bisa ketahuan berapa jumlah rumah yang didapat ya, mana jumlah rumah temannya berapa di permainan itu. Nah di gambar nomor 1 di situ anak-anak belajar bagaimana bertransaksi. Nah, tadi Pak Alex mengatakan di anak-anak ada yang dapat 1 jajannya gitu ya, ada yang dapat 3, dan juga dari jumlah tempat makanan juga itu juga termasuk numerasi gitu ya. Oke. Nah, dari dia meminta kembalian, berarti anak-anak itu sudah bernalar Bapak Ibu di proses gambar nomor 1. Misalnya, apakah pernah Bapak Ibu perhatikan misalnya anak-anak pakai uang 2.000 atau 5.000. Dia beli es nih harga 1.000. Dia pasti tanya ke ibu kantin, "Mana kembalian saya, Ibu?" gitu ya. Nah, itu dia sudah menalar, "Saya sudah belanja ini 1.000. Uang saya kan 5.000." gitu ya. Itu sudah termasuk numerasinya. Oke.